Halo semuanya, selamat datang, welcome. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai CAD dalam sistem informasi manufaktur. Ada beberapa hal yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama mengenai apa sih sistem informasi manufaktur itu. Yang kedua mengenai apa sih CAD itu sendiri. Dan yang ketiga mengenai mengapa kalian harus menggunakan CAD. Dan yang keempat mengenai kelebihan dan kekurangan dari CAD itu sendiri. Yang kelima mengenai software yang bisa digunakan untuk CAD. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan saya yang bisa saya ambil dari video hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas satu-satu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai CAD dalam sistem informasi manufaktur. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari sistem informasi manufaktur itu sendiri. Manufaktur adalah suatu proses untuk menghasilkan barang yang diolah dari barang mentah menjadi barang jadi. Terus sistem informasi manufaktur itu apa? Sistem informasi manufaktur adalah sistem berbasis komputer yang bekerja berhubungan dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen suatu perusahaan dalam menangani masalah. Masalahnya itu biasanya berhubungan dengan produk manufaktur suatu perusahaan yang pada dasarnya sebenarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan juga output. Nah, salah satu peran information technology dalam sistem informasi manufaktur adalah CAD, yang merupakan singkatan dari Computer Aided Design. Lantas, apa sih CAD itu? CAD adalah penggunaan komputer untuk membantu proses desain. Nah, kalau kita tarik waktu ke belakang, cikal bakal CAD itu sudah ada sejak tahun 1960. Ivan Sutherland dari MIT Lincoln Laboratory itu sudah membuat sebuah program yang bernama Sketchpad yang menunjukkan bahwa komputer itu memungkinkan digunakan untuk technical drawing. Nah, sebelum ada CAD, para desainer itu menggambar sebuah desain itu dengan menggunakan meja gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh gambarnya masih di kertas. Oke, sekarang kenapa kalian harus menggunakan CAD? Yang pertama, dengan menggunakan CAD, perusahaan itu bisa mengurangi loss of sales. Perusahaan itu banyak kehilangan order itu biasanya karena keterlambatan pengiriman. Kenapa bisa terlambat pengiriman? Kebanyakan itu karena pembuatan desain yang terlalu lama. Setelah itu harus diuji prototipe terlebih dahulu. Setelah itu bila ada revisi dari klien harus disampaikan kepada desainer, lalu dibuat lagi dari awal, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, CAD ini merupakan salah satu solusi untuk permasalahan tersebut. Dengan CAD, itu bisa mempercepat dengan membuat suatu simulasi komputer yang bisa diperlihatkan kepada klien, sehingga kalau klien itu ada meminta revisi, kita tinggal edit di software CAD tersebut. Nah, kalau misalnya waktunya lebih cepat, otomatis tidak ada lagi keterlambatan pengiriman. Oke, yang kedua, kenapa kita harus menggunakan CAD? Adalah reduce cost per unit. Kualitas produk itu akan ditingkatkan secara tajam dengan teknologi CAD. Hasil akhir dari proses produksinya pun itu sangat rapi, ergonomis, dan juga sebagainya. Dan juga membuat produk akhir itu menjadi lebih hemat energi, kinerjanya lebih tinggi, mesin yang digunakan juga lebih sederhana, sehingga bisa lebih menghemat waktu, juga bisa menurunkan biaya produksi per unitnya. Nah, jadi kualitasnya itu akan meningkat, efisiensi juga akan meningkat, sedangkan cost itu akan turun. Jadi otomatis ketika kita menjual di pasaran itu bisa dengan harga yang lebih murah. Oke, dan yang ketiga adalah kenapa kita harus menggunakan CAD? Karena kita bisa mengurangi untuk membuat suatu physical prototype. Perusahaan itu biasanya membuat prototype suatu produk itu berulang kali agar bisa mendapatkan produk yang memuaskan. Nah, semisal perusahaan itu memproduksi suatu sepatu, mungkin tidak membutuhkan biaya terlalu mahal ketika membuat prototipe yang berulang kali. Namun jika perusahaan tersebut membuat seperti kapal, pesawat terbang,
akan memakan biaya sangat mahal jika harus membuat prototipe berulang kali. Tetapi bukan berarti kita tidak membutuhkan suatu prototipe, kita tetap membutuhkan suatu physical prototype, namun kita bisa mengurangi jumlah pembuatannya. Simulasi dengan menggunakan CAD itu juga bisa bekerja jauh lebih cepat, murah, dan juga punya tingkat akurasi kedetailan itu yang sangat tinggi, hampir sama dengan produk nyatanya. Oke, kita sudah tahu kenapa kalian harus menggunakan CAD. Sekarang, apa sih kelebihan dari CAD itu? Kelebihan dari CAD ada 3. Yang pertama, visualisasi, detail, dan optimasi. Visualisasi adalah software CAD itu bisa mempermudah desainer untuk memvisualisasikan objek 2D atau 3D, dan setiap perubahannya itu bisa langsung dilihat dengan mudah. Tidak seperti kalau kita menggambar manual, kita tidak bisa melihat perubahannya itu dengan mudah kan, harus kita ulang dari awal lagi. Yang kedua adalah detail. Jadi tingkat kedetailan dari gambar CAD itu sangat bagus karena CAD itu punya tingkat presisi hingga 13 digit sehingga gambarnya itu lebih sempurna dan tepat ukurannya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah optimasi. Software CAD itu sudah terintegrasi dengan berbagai analis tertentu. Sehingga seorang engineer atau desainer itu bisa melakukan simulasi tertentu atau mengecek jika ada bagian yang tidak tepat, di mana hal ini tuh tidak bisa dilakukan kalau kita menggambar secara manual. Jadi di software CAD ini kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Ini sudah pas gak ya? Bangunan ini sudah kokoh atau enggak ya? Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi nanti kalau misalnya ada suatu kesalahan kita bisa merevisi langsung. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. 2 kekurangan dari CAD itu sendiri adalah yang pertama, membutuhkan hardware yang spesifikasinya tinggi, dan yang kedua, harganya itu relatif mahal softwarenya. Nah, ini merupakan top software CAD yang beredar di pasaran. Sebenarnya sangat banyak software CAD yang beredar di pasaran, tapi ada yang gratis maupun berbayar. Di antaranya ada AutoCAD, ada SolidWorks, ada Inventor, ada CATIA, ada Fusion, ada SketchUp, dan Solid Edge. Nah, kan banyak nih yang berada di pasaran. Terus gimana dong caranya nentuin software apa yang terbaik? Yang pertama kita harus tentuin, kita itu mau membuat desainnya untuk melakukan apa? Untuk mechanical, atau arsitek, atau sipil. Ketika kita sudah tahu kita mau membuat desainnya itu untuk apa, maka kita tinggal gunakan aja software-software yang lebih mendukung ke bidang tersebut. Karena sebenarnya semua software itu rata-rata sama kok. Dan setelah ini, saya akan menampilkan cuplikan video mengenai CAD itu sendiri. Biar kalian semua bisa lebih ada gambaran tentang apa sih CAD itu. Kita simak bareng-bareng ya. Ya, ini adalah contoh di mana kita menggunakan software CAD untuk membuat suatu produk manufaktur. Ini contohnya orang lagi sketsa seperti ini. Ini orang bisa memberikan warna, dan keakuratannya itu sangat detail dalam software CAD. Keakurasinya bisa sampai 13 digit. Ini contohnya membuat kapal. Dan bisa juga terintegrasi sehingga kita bisa cek apakah ini sudah benar, kita bisa tahu waktunya berapa, time step, bisa tahu maksimum minimum value-nya. Dan ini adalah contoh penerapannya Industrial Engineering UI dalam menggunakan CAD. Nah, gimana nih? Kalian sudah paham nggak apa itu CAD dalam sistem informasi manufaktur? Kalau boleh saya recap, jadi hari ini kita sudah membahas mengenai apa sih sistem informasi manufaktur itu,
Apa sih CAD itu sendiri? Bagaimana kelebihan dan kekurangan CAD? Mengapa kita harus belajar CAD? Dan juga software apa yang digunakan dalam CAD? Pasti sudah paham kan kalian tentang CAD dalam sistem informasi manufaktur? Nah, kalau boleh saya tarik kesimpulan, jadi sebenarnya CAD ini sangat cocok untuk perusahaan manufaktur yang berskala besar. Kenapa? Karena dengan adanya CAD ini bisa membantu perusahaan dalam mengurangi loss of sales, mengurangi juga cost dari produk per unitnya, dan juga bisa mengurangi untuk pembuatan prototipe fisik yang terlalu banyak. Nah, jadi sangat bagus banget nih kalau buat perusahaan manufaktur yang berskala besar. Namun, CAD ini kurang cocok untuk perusahaan manufaktur yang berskala kecil karena butuh hardware yang cukup tinggi dan juga harganya relatif mahal. Jadi kalau bisa saya sarankan untuk perusahaan manufaktur yang berskala kecil lebih baik menggunakan desain secara manual atau menggunakan program CAD yang tidak berbayar. Kalau nanti misalnya perusahaannya sudah mencapai skala yang besar, bisa mencoba untuk menggunakan software CAD yang berbayar. Demikian video yang hari ini yang dapat saya sampaikan.